Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Bank Pengkreditan Rakyat. Pengertian: Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan BPR sebagai berikut. 1. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. 2. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan, dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon, dan pelepas uang. 3. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana. 4. Ikut serta mobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil. Sejarah BPR. Pada abad ke-19 telah dibentuk lumbung desa, bank tani, dan bank dagang desa. Pasca kemerdekaan didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP oleh pemerintah daerah. Pada awal 1970-an didirikan Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa atau BKPD. Pada 1988 dibentuk PAKTO yaitu Paket Kebijakan Oktober, melalui keputusan Presiden RI nomor 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha BPR yang bertujuan untuk melayani masyarakat golongan mikro, kecil, dan menengah. Pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebagai landasan hukum yang jelas terhadap BPR untuk diakui sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah di bank, termasuk BPR. Sejak saat itu, tingkat keamanan masyarakat untuk menabung dan mendepositkan uang di BPR menjadi sama amannya dengan di bank umum. Fungsi BPR 1. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. 2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat. Ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan. Keempat, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir. Jenis dan bentuk hukum BPR berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. 1. BPR, Badan Perkreditan Desa, terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa. 2. BPR bukan Badan Kredit Desa, terdiri dari BPR X LDKP, Bank Pasar, BKPD atau Bank Karya Produksi Desa, dan Bank Pegawai. Ketiga, LDKP atau Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan. Adapun bentuk hukum BPR adalah 1. Perusahaan daerah, 2. Koperasi, 3. Perseroan terbatas, dan terakhir, bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk alokasi BPR sendiri, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR. Batas maksimum pemberian kredit sendiri tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. BPR umumnya berlokasi dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, saat ini BPR sudah tersebar hampir di seluruh wilayah atau provinsi yang ada di Indonesia, seperti
PT BPR Arta Aceh Sejahtera di Aceh, PD BPR Karimun di Kepulauan Riau, PT BPR Serang di Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan, PD BPR Werdi Sedana di Bali, PT BPR Milenia di Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, serta masih banyak yang lainnya. Cara mendirikan BPR. A. Syarat umum pendirian BPR. BPR didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia. BPR didirikan oleh WNI yang seluruh kepemilikannya oleh WNI, Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI, pemerintah daerah atau dua pihak atau lebih. B. Modal BPR disetor sebesar 2 miliar rupiah untuk di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten atau Kota Tangerang, Bekasi, dan Karawang. 1 miliar rupiah untuk di wilayah ibu kota provinsi di luar wilayah tersebut. Pada huruf A, 500 juta rupiah untuk di luar wilayah tersebut. Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Bagian-bagian dari modal disetor BPR yang digunakan untuk modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50%. C. Persetujuan prinsip diajukan oleh calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format lampiran 1 dan wajib dilampiri dengan rancangan akta pendirian badan hukum, data kepemilikan, daftar calon anggota Dewan Komisaris, dan direksi rencana susunan organisasi, rencana kerja untuk tahun pertama, bukti setoran, modal surat pernyataan dari pemegang saham. D. Izin pendirian BPR. Permohonan izin usaha diajukan oleh Direksi BPR kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format dalam lampiran 2 dan wajib dilampiri dengan akta pendirian badan hukum dalam kurung AD atau ART, data kepemilikan daftar susunan Dewan Komisaris dan susunan organisasi, serta sistem dan prosedur kerja, termasuk personalia bukti pelunasan modal, disetor bukti kesiapan operasional surat pernyataan dari pemegang saham, surat pernyataan tidak merangkap jabatan. Kepemilikan BPR. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku. BPR yang berbentuk hukum perseroan, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Merger dan konsolidasi antara BPR serta akuisisi BPR wajib mendapat izin Maritet Keuangan. Sebelumnya, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, menghimpun dana. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Beberapa simpanan yang dilaksanakan oleh BPR antara lain: yang pertama, simpanan tabungan, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Yang kedua, simpanan deposito, merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Lalu selanjutnya, menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Kegiatan yang dilarang. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan BPR. Larangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, menerima simpanan giro. Yang kedua, mengikuti kegiatan clearing. Yang ketiga, melakukan kegiatan valuta asing, dan yang terakhir, melakukan kegiatan perasuransian. Hal ini disebabkan karena BPR pada umumnya masih dianggap Bank Indonesia belum punya fundamental sekuat perbankan, sehingga banyak sekali peraturan Bank Indonesia yang membatasi gerak bisnis BPR. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.